Negara ini kacau jika isinya adalah para mahasiswa hedonisme yang orientasinya adalah kesenangan dalam hidup. Kesenangan dalam hidup yang sifatnya sementara. Kesenangan dalam hidup yang sifatnya sesaat. Kesenangan dalam hidup yang sifatnya bukan abadi. Gaya hidup yang bermewah-mewahan dan berlebihan, buang-buang uang yang tidak memiliki nilai manfaat. Seperti misalkan membeli barang-barang mewah, mengikuti tren masa kini sehingga mereka bisa dikagumi atau diakui di kalangan mereka sendiri. Maka akan sangat kacau negara apabila orientasi pemikiran mahasiswa adalah tentang gaya hidup, yang mana seharusnya mahasiswa itu yang diisi adalah otaknya, yang mana seharusnya mahasiswa itu yang diisi adalah karakternya. Gaya itu akan mengikuti sesuai dengan kemampuan finansial. Jika memang kemampuan finansial mahasiswa masih mengandalkan kemampuan finansial orang tua, di mana kemampuan finansial orang tua pun sifatnya sementara. Di situ mereka tidak berpikir bahwa dengan mereka hidup foya-foya hari ini, apakah 20-30 tahun ke depan mereka masih bisa hidup foya-foya? Belum tentu. Jangan sampai hidup foya-foya hari ini di kalangan mahasiswa 20-30 tahun ke depan yang terjadi adalah mereka hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan intelektual, kemiskinan karakter, kemiskinan finansial. Salah satu dampak buruk apabila mahasiswa mengadopsi hedonisme dalam kehidupan sehari-hari, ini akan mengganggu kegiatan akademis mereka. Proses belajar mereka akan terganggu. Mereka tidak fokus, mereka tidak percaya diri belajar di dalam sebuah ruang kelas. Kenapa? Karena jika hedonisme ini menjadi sebuah budaya dan menjadi sebuah mayoritas di dalam kelas, 1-2 mahasiswa tidak mengikuti hedonisme, maka dia akan terpojokkan. Dia tidak akan percaya diri dan ini akan mengganggu kestabilan proses belajar yang ada di kelas. Maka rasanya ya, walaupun memang mahasiswa memiliki kebebasan untuk, ya saya tahu mahasiswa memiliki kebebasan untuk menggunakan pakaian apa saja, menggunakan sepatu apa saja, menggunakan tas apa saja ya ketika belajar. Tapi tolong untuk tidak terlalu memperlihatkan hal yang tidak seharusnya diperlihatkan di khalayak umum. Dengan memakai sepatu dengan nominal 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 100 juta, itu akan mengganggu proses belajar yang ada di kelas. Kenapa bisa mengganggu proses belajar yang ada di kelas? Karena melihat sepatu lebih menarik daripada melihat materi yang ada di dalam kelas. Melihat sepatu dengan harga yang fantastis itu akan lebih menarik daripada melihat dosen yang sedang mengajar dalam kelas. Ada yang lebih menarik, ada yang lebih penting dari sebuah materi yang diajarkan oleh dosen, yaitu adalah gaya hidup baik yang ada di dalam kelas, baik yang ada di dalam kampus maupun kegiatan mahasiswa yang ada di luar kampus. Mahasiswa itu adalah masyarakat sosial. Manusia punya mata melihat dari kepala sampai kaki. Setiap kulit tubuh itu dibaluri oleh barang, badan oleh baju, kaki oleh celana. Setiap barang yang terlihat oleh mata selalu melihat dengan jumlah nilai yang ada di barang itu. Maka perlu kesadaran kepada seluruh mahasiswa. Walaupun memang mereka orang punya, misalkan dia memang secara finansial oke, entah dia punya usaha sendiri atau usaha orang tuanya, tapi tolong hargai apakah barang branded yang mengikuti tren masa kini ini akan mengganggu proses belajar yang ada di kelas. Biarkan semua mahasiswa fokus untuk belajar, sehingga belajar bukan menjadi formalitas, datang ke kelas, absen, mendengarkan, cekak-cekikik, pulang, IPK tinggi. Jadi kita tidak bisa meluluskan mahasiswa-mahasiswa yang berbobot baik dari akademis maupun karakter. Percuma kalau misalkan pemerintah berupaya mengiklankan untuk cinta produk Indonesia, tapi di kalangan mahasiswa lebih mencintai produk luar Indonesia yang harganya fantastis. Maka ini perlu ditanamkan kesetaraan, kebersamaan, kesamaan oleh para akademisi, oleh para dosen. Untuk berpakaian ada aturannya, untuk menggunakan perhiasan ada aturannya, sehingga proses belajar di kelas fokus, tidak ada hal yang lebih dikagumi selain materi yang diajarkan. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa mahasiswa bisa hidup hedon, ya. Bisa dari apa yang mereka tonton di media sosial, dari para artis yang hidupnya glamor,
Dari selebgram yang hidupnya glamor, dari tiktoker yang hidupnya glamor. Mereka menggunakan fashion yang trendy dengan harga yang fantastis, 10 juta, 20 juta. Kita tidak perlu sebut merek lah. Jadi ini sangat tidak sehat. Di kelas mereka adu gaya, di luar mereka pun adu gaya. Seperti pergi ke klub, nongkrong, di mana di tongkrongan itu bukannya membahas permasalahan bangsa ini agar bagaimana maju, tapi membahas tentang percintaan misalkan, membahas tentang hiburan-hiburan yang sifatnya tidak ada manfaatnya. Jadi negara ini akan kacau jika dipimpin ke depannya oleh mahasiswa hari ini yang hidup hedonisme. Mereka tidak memikirkan tentang kerakyatan, mereka tidak memikirkan tentang kenegaraan, tapi mereka memikirkan diri mereka sendiri.